Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Nah, bahasan kali ini Pak Git tuh akan membahas tentang Buya Shakur ya. Karena setiap Pak Git membahas atau mengangkat masalah Buya Shakur itu banyak komentar yang negatif yang mengatakan kalau Buya Shakur itu adalah aliran sesat. Kemudian Buya Shakur itu liberal, kemudian Buya Shakur itu kejawen gitu. Nah, mungkin Pak Git tidak menyalahkan mereka yang berpandangan seperti itu, karena semua pandangan itu sih sah-sah aja gitu. Karena semua pandangan itu tergantung background dan pendidikan, background dan pemikirannya seperti apa. Jadi Pak Git juga tidak akan memaksakan teman-teman kalau Buya Shakur ini benar gitu, dan silakan teman-teman mengkritisi. Kalau bisa ya teman-teman mengkritisi secara ilmiah gitu. Bukan hanya sekedar mengatakan sesat, sesatnya di mana gitu kan. Atau mengatakan Buya Shakur kejawen, kejawennya di mana, tolong dijelaskan kan, biar kita berdiskusi lebih enak gitu, lebih nyaman dengan data-data yang ilmiah. Itu harapan Pak Git ya. Jadi Pak Git itu suka dengan Buya Shakur, jujur aja Pak Git suka, karena beliau ini orangnya sifatnya kritis gitu. Dan teman-teman kalau perhatiin teman-teman konten Pak Git kan banyak yang kritis, tapi kritis dalam bentuk kontekstual ya, bukan kritik tuh kepada orang-orangnya atau membenci orangnya, enggak. Pak Git itu lebih pada kontekstual atau materi atau pembahasan itu lebih suka itu. Jadi kita memang dalam hidup itu perlu yang namanya berperang dalam pikiran gitu, berperang dalam analisa-analisa itu bagus gitu. Itu mengolah pikiran dan otak kita berkembang dan akan menjadikan kita lebih maju timbang kita cuma mengikuti yang sudah-sudah dan itu aja jadi monoton gitu. Jadi tidak ada istilahnya kalau dalam kehidupan tuh nggak dinamis gitu, kita stuck atau statis lah seperti itu. Untuk bahasan pertama di sini Pak Git akan mengunggah video tentang Buya Shakur. Ya kita lihat aja ya cuplikan videonya. Oke. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Shakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokok yang diharapkan dari pidatonya atau ceramah Buya Shakur tersebut supaya kita bersikap kritis gitu. Dan ini kata-katanya memang agak-agak frontal gitu. Jadi kata-kata yang beliau suguhkan, berikan itu adalah jangan kita takut murtad karena daya pikir yang kita berikan ya. Jadi nggak semua orang bisa menangkap makna yang beliau berikan gitu. Kalau Pak Git menangkapnya sendiri di sini adalah begini teman-temannya, analoginya gini. Kalau kita akan berpikir tentang bumi, ya, katakanlah konspirasi bumi gitu ya. Bumi ini bulat atau datar ya. Yang pada saat ini sebetulnya ada aliran kaum ya tahu sendirilah kalau bumi datar itu masih menganggap kalau bumi ini datar. Jadi kita harus punya ilmu dulu. Ilmu yang artinya kita harus keluar dari bumi dulu. Ya. Artinya kita harus membuat media atau katakanlah ini pesawat luar angkasa gitu yang kita bisa terbang dulu keluar dari bumi. Setelah kita keluar dari bumi, ya kita akan melihat itu bumi itu bulat atau datar. Logikanya seperti itu teman-teman. Jadi kita baru tahu bumi itu bulat atau datar
setelah kita melakukan proses keluar angkasa ya. Ini analogi aja gitu. Jadi kan teman-teman suka lihat gitu kalau film bumi, real bumi yang diproduksi dari luar angkasa gitu, dan itu memang benar-benar bulat ya. Sebetulnya tidak bulat banget ya. Kalau dibuat bikin seperti bulat banget kayak bola secara jari-jari hitungan segala macam ya enggak gitu. Tapi ya kira-kira seperti itulah bumi itu, dan mempunyai daya gravitasi dan berotasi pada dirinya sendiri, kemudian berotasi mengitari matahari dan bla 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 lah. Pernah Pak Agit jelaskan juga tentang astronomi di situ ya. Nah begitu teman-teman, jadinya kita nggak kaku-kaku amat. Kalau perlu, ya ini kan masalahnya tadi menganalogikan dengan bumi ya. Kita keluar dari bumi, baru kita tahu itu bumi itu bulat atau datar. Jadi gitu. Dan kalau menurut Pak Agit banyak orang yang Pak Agit tidak sebutkan ya, yang pada suatu saat ya, yang tadinya dia Islam gitu, terus dia murtad keluar dari Islam, dia melihat Islam yang sebenarnya. Nah ini dari ini ada dua kemungkinan, dia balik lagi kembali ke Islam atau dia tidak balik lagi. Nah tapi yang Pak Agit contoh ini orangnya sebetulnya balik kembali lagi ke Islam. Jadi dari Islam dia karena orang tuanya itu apa namanya ya kiai lah katakanlah, mestian jadi sebetulnya kiainya juga salah satu tokoh di Indonesia gitu, tapi Pak Agit tidak menjelaskan sini ya. Dia keluar dulu ke ateis. Nah di ateis ini dia merenung, kemudian dia bisa masuk lagi ke Islam. Sebetulnya ini nggak masalah, pemikiran seperti ini harusnya dikembangkan gitu. Jadi kita jangan takut atau dibatasi dengan koridor-koridor dengan hukum yang dipergunakan dalam masa lalu. Karena hukum, segala macam hukum itu sebetulnya sifatnya dinamis, nggak statis gitu. Makanya ada perubahan, ada revisi, seperti itu teman-teman. Ada satu video lagi ya dari Buya Sakur yang mungkin ya sifatnya kontroversi, yang seperti tadi kan kontroversi banget gitu. Jadi kontroversi dalam arti kalau ulama yang lain pasti bicaranya jangan keluar dari Islam, murtad, masuk api neraka. Kalau ini kan beda, Buya Sakur. Kamu berpikirlah gitu. Kalaupun pikiranmu nanti benar harus murtad, itu it's okay gitu. Sebetulnya ini Islam yang sebenarnya ya ini, tapi ya kalau orang bicaranya seperti Pak Agit tadi pasti dibilang liberal. Itu udah pastikan seperti itu. Dan udah pasti dibilang liberal, kafir, dibilang apa namanya sesat lah seperti itu. Ya namanya pemikiran itu kan daya imajinasi yang sebetulnya nggak perlu kita batasi dalam konteks berpikir ya. Beda dengan konteks kita kalau kita bersosialisasi terhadap tetangga atau teman-teman, itu kan harus ada moral yang dijaga. Tapi kalau kita berpikir di dalam pikiran kita itu kan sebetulnya bebas gitu teman-temannya. Jadi pikiran kita itu seperti anak kecil tuh loh, kalau menghayal kan bebas dia membuat inspirasi. Kalau dia bisa misalnya menjadi polisi atau menjadi presiden, terus menjadi terbang ke bulan, terus macam-macam lah ininya apa, daya hayal itu, daya imajinasi. Yang sebetulnya dalam realita daya imajinasi itu ya seperti ini teman-teman. Dulu ya orang berimajinasi tentang pergi ke bulan atau pergi keluar angkasa, yang saat ini ke bulan dan keluar angkasa itu sudah tidak aneh, tapi waktu zaman sebelum 1969 atau sebelum Neil Armstrong mendarat ke bulan itu hal yang aneh itu. Satu lagi video dari Buya Sakur ya teman-teman yang Pak Agit akan bahas di sini. Kita tonton bersama videonya. Ketika engkau dihampiri oleh bisikan-bisikan ke dalam hatimu yang menyuruh kamu untuk berbuat sesuatu, tolong tanya dulu, siapa kamu? Selama ini kamu secara global saja dengan patokan juga, kalau yang ngajak itu kejahatan pasti setan, kalau yang ngajak itu kebaikan berarti malah malaikat. Belum tentu. Setan juga ngajak kebaikan kok, bikin masjid ya, ngajak umroh. Kenapa ngajak umroh? Karena tadinya dia sudah ngumpulin duit mau ngasih anak yatim. Atau setan itu mah urusan negara, bukan urusan kamu. Lebih baik umroh aja.
pahalanya lebih besar. Enak juga naik pesawat terbang. Dan pramugarinya juga cantik-cantik juga kan. Kita setelah saksikan tadi ya videonya, jadi ini salah satu video yang intinya dalam pemikiran itu kontroversi gitu loh. Jadi kalau dalam hati itu ada yang membisikkan suatu kebaikan, belum tentu itu dari malaikat gitu ya. Ini bisa aja dari setan juga lah. Gitu. Ya dalam analoginya beliau menceritakan di sini ibadah umroh ya tadi ya. Yang diceritakan adalah ibadah umroh. Jadi kita beribadah umroh dengan meninggalkan niat awal kita yang tadinya akan memberi makan anak fakir miskin dan anak terlantar ya, seperti itulah ya, yang tadinya kita mau beribadah sosial karena bisikan setan tadi membiarkan orang terlantar, kemudian kita malah jalan-jalan. Umroh kan sebetulnya ya nggak beda dengan jalan-jalan teman-teman. Baik teman-teman, menurut Pak Agit ini sudah cukup ya, jadi kita ambil kesimpulan gitu ya. Jadi ya pikiran yang dimaksudkan Buya Syakur di sini jadi tidak perlu dibatasi gitu. Pemikiran dalam ruang pikir kita itu jangan sampai dibatasi, supaya kita mempunyai imajinasi yang luas gitu, dan mencari perenungan juga teman-teman. Tidak hanya mengikuti ajaran masa lalu, supaya dunia ini juga berkembang di dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Jadi pikiran kita itu jangan dibatasi, kecuali kalau kita sudah bersosialisasi gitu ya. Nah ini kan ada norma-norma yang harus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang kelihatannya benar itu belum tentu salah, dan sesuatu yang kelihatan salah itu belum tentu benar. Gitu teman-teman. Kalau boleh Pak Agit mengutip di surat Al-Kahfi, itu ada penjelasannya tentang ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, di situ teman-teman bisa lihat gitu loh, sesuatu yang dilakukan berlawanan oleh Nabi Khidir itu belum tentu salah di mata Tuhan. Nah, pada saat itu juga Nabi Musa ingin belajar yang menurut Pak Agit ini adalah ilmu kebijakan tingkat tinggi yang kelihatannya salah tapi sebetulnya benar. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.